Hai, selamat datang di Vanya Stories. Di sini saya akan membahas true story, missing people, dan kisah-kisah menarik lainnya yang ada di internet. So, let's get to the story. Kelly Haywood lahir pada Agustus 2000 di Mesham, Leicestershire, tempat yang sangat bagus dan aman dengan tingkat kejahatan rendah. Kelly adalah 7 bersaudara, orang tuanya bernama Stephanie dan Martin. Kelly mencintai semua saudara kandungnya. Dia sangat dekat dengan adik bungsunya dan ibunya Stephanie. Kelly sangat tergila-gila pada ponsel dan media sosialnya, Facebook. Dia tidak benar-benar mengenal semua orang di daftar temannya pada saat itu. Pada tanggal 31 Oktober 2015, dia menerima permintaan pertemanan dari seseorang yang tidak dia kenal. Seorang laki-laki berusia 27 tahun, Luke Harlow. Baru saja permintaan pertemanan Luke Harlow diterima, teleponnya berbunyi lagi. Teman barunya, Luke, mengirim pesan mengatakan, "Hai, apa kabar?" Kelly sedikit waspada saat itu. Dia tidak langsung menjawab, tapi Luke berkata, mereka adalah mutual friend. Dia adalah teman dari salah satu teman Kelly. Dia menunjukkan seberapa dekat mereka tinggal. Luke tinggal di kota Ipswich. Luke bilang dia ingin mengenalnya lebih dekat dan Kelly tersanjung oleh ini. Mereka berdua mulai intens mengirim pesan. Luke mulai menggoda dengan memanggil Kelly si cantik. Ini membangun kepercayaan diri Kelly dan harga dirinya, dan dia agak kecanduan pujian ini. Kelly tidak menyukai Luke. Dia hanya menyukai pujian itu. Setiap kali dia kesal atau marah atau bertengkar dengan saudara kandung atau temannya, dia akan mengadu pada Luke. Luke akan menghiburnya dan membuatnya merasa lebih baik. Kelly mengaku berusia 19 tahun, sementara Luke mengaku berusia 26 tahun. Beberapa hari setelah mereka berdua chatting, Kelly memposting foto dengan teman-temannya memakai seragam sekolah. Tunggu, seorang anak berusia 19 tahun seharusnya sudah tidak memakai seragam sekolah, bukan? Jadi, Luke bertanya pada Kelly tentang hal ini dan Kelly berterus terang. Dia sebenarnya berusia 15 tahun. Alih-alih memblokir Kelly, Luke malah melanjutkan hubungan online itu. Tetapi sekarang mereka harus lebih merahasiakannya. Hubungan online ini tidak bertahan lama secara online. Luke mengirim pesan, "Ayo bertemu, datanglah ke rumah saya." Dan Luke membuat rencana. Hari pertama mereka nonton film malam sambil makan makanan ringan. Kemudian berpelukan. Itu akan sangat menyenangkan. Dan Kelly setuju. Dia berkata, "Ya, aku menyukainya." Luke berkata lagi, "Mengapa kita tidak menghabiskan sebotol vodka? Kenapa kita tidak mabuk? Ini akan lebih seru." Jadi mereka berdua sepakat dan memutuskan pada tanggal 13 November 2015, tepat 2 minggu setelah mereka berkenalan, rencana dilaksanakan. Luke menyarankan untuk berbohong. Pasti orang tua Kelly tidak akan membiarkan dia tinggal di rumah orang asing, apalagi pria yang 12 tahun lebih tua darinya. Maka Kelly memberitahu orang tuanya dia akan tinggal di rumah teman, seorang teman yang mereka kenal. Pada hari ketika Kelly akan bertemu Luke, dia meminta orang tuanya mengantar ke tempat parkir mobil di pusat rekreasi setempat. Dia dan temannya memiliki pelajaran renang. Kemudian mereka akan pergi ke rumah teman ini. Orang tuanya hanya menurunkannya di tempat parkir. Kelly menunggu sampai orang tuanya hilang dari pandangan. Kemudian dia berjalan ke rumah Luke. Jadi, pada Jumat malam, Kelly Haywood berada di rumah Luke Harlow dan dia posting di media sosial seperti biasanya. Keesokan harinya, sekitar jam makan siang pada hari Sabtu, ibu Kelly, Stephanie, menerima pesan teks dari Kelly menanyakan apakah dia bisa tinggal di rumah teman ini 1 malam lagi. Stephanie berkata, "Ya, tentu saja." Jadi Kelly menginap 1 malam lagi. Keesokan paginya, seorang pekerja bangunan berjalan dekat rumah Luke. Dia menemukan iPhone yang rusak di jalan. Dia mengambilnya untuk melihat log panggilan terakhir dan menghubungi nomor terakhir yang dihubungi telepon ini. Berharap dia bisa mengembalikannya kepada orang itu melalui teman mereka. Seorang gadis remaja menjawab teleponnya. Itu adalah teman Kelly. Pria ini berkata dia menemukan ponsel ini hancur di jalan. Segera setelah teman ini menutup telepon, dia menelpon Stephanie. Ketika ibu Kelly menerima panggilan telepon dari teman ini, dia sangat bingung karena teman ini adalah teman yang menurut Kelly dia tinggal bersamanya. Stephanie mengatakan ini pada temannya, tapi teman ini berkata, "Maaf, saya belum melihat Kelly sejak sekolah pada hari Jumat." Seketika Stephanie panik. Putrinya tidak ada di tempat yang dia katakan selama 2 hari terakhir, dan teleponnya ditemukan hancur di jalan yang tidak dia kenal. Dia segera tahu bahwa ada sesuatu yang salah.
dan dia menelpon 999 untuk melaporkan Kelly hilang. Polisi menyita laptop Kelly dan telepon yang ditemukan dan mereka mulai memeriksanya. Polisi segera datang ke rumah Stephanie dan menginvestigasi. Tidak ada yang salah. Dia memposting status hingga Sabtu malam. Sepertinya semuanya tampak normal. Polisi mulai melihat pesan pribadinya dan yang menarik perhatian mereka adalah Luke Hello, pria yang jauh lebih tua dari profil Kelly. Kelly memposting berfoto dengan teman-temannya, hal-hal seperti itu. Sedangkan Luke memposting banyak minuman dan obat-obatan dan konten bertema dewasa. Dengan profil mereka yang berbeda, polisi bingung mengapa kedua orang ini terhubung. Mereka tampak tidak memiliki kesamaan. Keduanya memiliki pesan yang sangat genit. Ada banyak ciuman, emot cinta dan hati di akhir. Ada pesan yang dikirim Luke mengatakan, "Bisakah aku menculikmu selamanya?" Polisi segera ke rumah Luke. Mereka menyadari dia pasti menjadi bagian terbesar dari ini. Luke membiarkan polisi menggeledah rumahnya seolah-olah tidak ada masalah. Polisi bertanya, "Apakah kamu kenal Kelly?" Luke berkata, "Iya, dia menginap pada hari Jumat. Dia berada di sini hampir sepanjang hari pada hari Sabtu, tetapi kemudian dia pergi." Luke bahkan memberitahu polisi Kelly meninggalkan beberapa barang miliknya di sana dan dia menyerahkannya kepada polisi. Polisi membawa Luke ke kantor polisi untuk interogasi. Luke berkata dia dan Kelly tidak sendirian pada Sabtu malam. Ada juga tetangganya, Stephen Bateman. Menurut versi Luke, Kelly dan Stephen meninggalkan rumah malam itu. Dia tidak tahu kemana mereka dan jam berapa saat itu. Dia memutuskan untuk tidur. Dia bangun keesokan paginya, barang-barang Kelly masih di sana. Jadi dia pikir mungkin mereka belum pulang. Polisi mencoba menemukan Stephen Bateman, tetapi dia tidak ada di rumahnya atau di kantornya. Setelah berjam-jam, polisi akhirnya menemukan Stephen Bateman di rumah seseorang. Dia ada di sana, tetapi Kelly tidak. Polisi memutuskan menangkap Luke dan Stephen atas tuduhan penculikan. Dalam interogasi Luke Hello, polisi bertanya bagaimana dia dan Kelly awalnya terhubung di Facebook. Luke berkata, dia memiliki kebiasaan buruk menerima pertemanan orang meskipun dia tidak kenal. Luke kemudian berkata, begitu mereka terhubung, mereka mulai berkirim pesan begitu sering. Dalam interogasi, polisi melihat Luke menggunakan banyak bahasa tubuh, banyak gerakan tangan untuk mengekspresikan dirinya. Suka mencoba membuat dirinya tampak jauh lebih percaya diri dengan apa yang dia katakan, agar polisi lebih percaya padanya. Tentu saja, itu bukan indikator apakah seseorang berbohong atau tidak. Dari sudut pandang Stephen Bateman, dia mengatakan dia terlibat dalam seluruh situasi ini ketika Luke mengetuk pintunya pukul 6:30 pada Sabtu malam. Luke bertanya apakah dia punya limun atau cola atau campuran apapun yang bisa dia masukkan ke dalam alkohol karena dia punya burung. Burung adalah seseorang gadis muda yang menjalin hubungan romantis dengan Anda tanpa ikatan. Ya, Luke menggambarkan Kelly sebagai burung kepada Stephen dan mengatakan mereka mabuk tadi malam. Stephen Bateman bergabung di rumah Luke dan dia minum bersamanya dan Kelly. Disinilah versi kejadian Stephen Bateman berbeda dari versi Luke. Luke mengatakan Kelly dan Stephen pergi dan dia memutuskan untuk tidur. Sementara versi kejadian Stephen adalah dia minum dengan mereka selama sekitar 4 jam sampai Luke dan Kelly, terutama Kelly, menjadi sangat mabuk sehingga mereka bahkan tidak bisa ngobrol lagi. Kelly bahkan tidak bisa duduk, dia hampir tidak bisa membuka matanya. Dan Stephen Bateman bosan. Dia memutuskan untuk pulang dan meninggalkan Kelly di sana bersama Luke. Jadi sekarang polisi memiliki dua pria yang menceritakan dua cerita berbeda. Masing-masing mengatakan bahwa yang lain adalah yang terakhir melihat Kelly. Jadi jelas setidaknya salah satu dari mereka berbohong. Polisi mulai mencari Kelly dan ada ratusan petugas keluar mencari secara manual. Polisi tahu ini adalah kasus yang sangat sensitif dengan waktu. Jika Kelly masih ada di luar sana, mereka perlu menemukannya secepatnya. Dia bisa terluka sangat parah. Dia tanpa makanan dan minum karena dua orang yang menculiknya sekarang dalam tahanan polisi. Polisi mencari memakai helikopter dan anjing pelacak. Tak lama kemudian di taman, sangat dekat dengan rumah Luke, di atas tumbuhan rumput-rumputan, polisi menemukan bra. Ibu Kelly membenarkan itu adalah bra putrinya. Dan ini menambah ketakutan dan tekanan pada polisi. Karena jelas ada sesuatu yang terjadi pada Kelly. Dia tidak akan melepaskan branya dan meninggalkannya di semak-semak. Jadi penyelidikan ditingkatkan dari sebelumnya. Ada kisaran
500 petugas polisi yang ditugaskan untuk satu kasus ini. Dan tentu saja bukan hanya polisi, ada sukarelawan, ada teman dan keluarganya Kelly, dan semua orang mencarinya. Pada titik ini, polisi telah menyita telepon dan barang elektronik Luke. Mereka membandingkan pesan antara dia dan Kelly dari telepon Kelly dan teleponnya. Ponsel Kelly memiliki 2.643 pesan di dalamnya, dan miliknya hanya memiliki sekitar 500 pesan. Polisi mengetahui Luke telah menghapus semua pesan di teleponnya yang berisi apapun yang memberatkannya, apapun tentang pertemuan dan seks. Polisi menemukan bahwa tidak ada aktivitas dari Kelly setelah pukul 21 Sabtu malam. Dia tidak memposting foto lagi, tidak ada lagi status, tidak ada lagi teks atau pesan atau apapun. Polisi berasumsi bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada sekitar waktu itu. Polisi mulai berbicara dengan teman, keluarga, siapapun yang mengenal Stephen Bateman hanya untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Salah satu anggota keluarganya memberitahu polisi bahwa Stephen Bateman memiliki loker penyimpanan. Polisi segera ke sana dan berbicara dengan staf. Mereka berkata Stephen Bateman berada di situ pukul 14 pada hari Minggu. Jadi sehari setelah Kelly hilang. Stephen terlihat di CCTV di tempat loker penyimpanan ini. Dia pergi dengan van-nya ke loker penyimpanannya. Dia hanya duduk di mobil dan tidak melakukan apa-apa. Polisi mulai memeriksa area sekitar loker, di antara loker, di belakang loker, di luar gerbang depan. Ada sesuatu di sana. Polisi pergi memeriksanya. Dan di dekat bagian atas loker ini ada pakaian wanita dan tas tangan. Ibu Kelly memastikan bahwa itu adalah milik putrinya. Sekarang polisi sangat ragu mereka akan menemukan Kelly Haywood hidup karena mereka menemukan sebagian besar barang miliknya. Ini menjadi lebih buruk ketika polisi mewawancarai sekelompok tetangga Luke dan Stephen untuk melihat apakah mereka mendengar atau melihat sesuatu malam itu. Beberapa tetangga mendengar teriakan dan suara gedebuk, tetapi mereka berasumsi bahwa itu adalah sekelompok orang mabuk. Ada satu tetangga berkata, sekitar jam 3 pagi, dia melihat seorang pria dan seorang wanita muda bertengkar. Si pria menjepit wanita itu di lantai. Mereka saling berteriak. Akhirnya gadis ini berdiri dari lantai dan pria itu berjalan kembali padanya, menangkapnya, membantunya berdiri, dan mereka berpegangan tangan pergi. Bukti catatan saksi mata ini diberikan kepada Stephen Bateman. Polisi berkata, lihat, kami punya saksi mata yang melihat seorang gadis muda dan seorang pria saling berteriak. Dia menjepitnya. Apakah itu kamu? Stephen menyangkal. Selama interogasi, polisi memperhatikan Stephen Bateman memiliki banyak luka dan goresan di lengannya dan 3 luka yang sangat signifikan di wajahnya, seperti hidung, kening, dan dagunya. Polisi memutuskan memeriksa tempat kerjanya. Polisi berjalan di salah satu ladang menemukan api unggun yang belum menyala. Polisi membongkar semuanya untuk melihat yang ada di tumpukan kayu itu. Ada sebuah kantong sampah hitam besar yang penuh dengan pakaian yang berlumuran darah. Setelah diuji, darah itu dipastikan adalah milik Kelly Haywood. Jadi sekarang, Luke Hello dan Stephen Bateman dijerat dengan tuduhan pembunuhan dan penculikan. Stephen memutuskan mengatakan yang sebenarnya. Cerita Stephen adalah dia dan Kelly memutuskan untuk jalan-jalan malam itu dan mereka meninggalkan Luke di rumahnya. Pasangan yang terlihat bertengkar bisa jadi adalah dia dan Kelly. Dia mulai kesal karena Kelly sangat mabuk. Dia tersandung dan jatuh. Stephen mengatakan bahwa apa yang dilihat tetangganya tentang pria yang menjepitnya sebenarnya dia berlutut di samping Kelly, memastikan bahwa Kelly baik-baik saja setelah jatuh dalam keadaan mabuk. Stephen juga mengakui dia sebelumnya berbohong kepada polisi. Polisi berkata, jadi apakah Anda mengaku bersalah atau tidak? Anda dapat melanjutkan hal ini dengan tetap mengaku tidak bersalah, atau Anda dapat mengaku bersalah dan mendapatkan hukuman yang lebih ringan karena mengakuinya. Dan itulah tepatnya yang dipilih oleh Stephen. Dia mengaku memperkosa dan melenyapkan Kelly Haywood. Dia meninggalkan tubuhnya di lapangan atau daerah berhutan. Dia menunjuk ke peta tempat dia meninggalkannya. Polisi segera mencarinya. Namun area ini ditumbuhi rumput yang sangat tinggi. Akan sangat sulit untuk menemukannya. Saat itu bulan November, itu gelap dan dingin. Semuanya tertutup salju. Stephen mengakui semua ini pada Rabu malam. Saat itu hari sudah gelap. Keesokan paginya, polisi akhirnya menemukan tubuh Kelly Haywood. Dia telanjang, terlepas salah satu kaos kakinya, dan dia dibaringkan dalam posisi yang sangat tidak wajar. Dia seperti dibuang di sana. Terlihat jelas bahwa Kelly Haywood telah mengalami kematian yang sangat brutal. Sepertinya dia dipukul sampai mati. Dia memiliki banyak luka di kepalanya. Ada banyak darah kering di rambutnya dan ada banyak luka di seluruh tangan dan lengannya. Sepertinya dia mencoba membela diri.
dia berjuang sampai akhir. Namun pada titik ini, Luke dan Stephen Bateman tidak mau berbicara. Jadi, seterusnya hanyalah teori polisi tentang apa yang terjadi malam itu dari saksi dan bukti dan hal-hal seperti itu. Stephen Bateman, 28 tahun, disidangkan pada tanggal 1 Juli 2016 dengan tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan jangka waktu minimum 35 tahun, yang berarti bahwa dia kemungkinan akan tetap di penjara sampai setidaknya tahun 2050. 28 Juli 2016, Luke Harlow, 27 tahun, dinyatakan bersalah atas tuduhan pelecehan seksual terhadap anak dan aktivitas seksual dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Luke diketahui pernah melakukan pelecehan seksual terhadap 2 gadis lainnya secara online, berusia 13 dan 15 tahun. Keduanya percaya bahwa dia adalah pacar mereka. Insiden Kelly Haywood menghasilkan Kelly's Love Story, sebuah film yang diproduksi oleh polisi Leicestershire dan Avix Seals Film yang ditayangkan pada anak-anak sekolah di Leicestershire dan Rutland. Film dokumenter kedua diputar di Channel 5 berjudul Murder on the Internet. Thanks for joining. Jika Anda suka, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye.